Aku memohon kepada Allah agar dengan risalah ini memberikan manfaat kepadaku dan kepada sekalian orang mukmin. Maka aku katakan, maka wajib bagi kamu semua wahai saudaraku yang terkasih, untuk memperkuat keyakinanmu dan mempercantiknya. Karena sesungguhnya yakin apabila telah menetap di hati dan meluas di dalamnya, maka segala sesuatu yang gaib akan terlihat nyata bagimu. Dan pada yang demikian ini maka berkatalah orang-orang yang yakin sebagaimana yang dikatakan Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah, apabila disingkapkan tabir, maka akan bertambahlah keyakinan. Dan yakin sesungguhnya adalah ibarat dari kekuatan iman yang meresap ke dalam jiwa, yang menghilangkan segala keraguan-raguan, sehingga di dalam hati sama sekali bersih dari keadaan ragu-ragu dan cemas, dan syaitan tidak akan mampu mendekat kepada mereka yang hatinya dipenuhi dengan yakin, bahkan mereka akan lari terbirit-birit mencari keselamatan. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya setan menjauh dari bayang-bayang Umar. Tidaklah sekali-kali Umar melewati suatu jalan, sedang setan pasti melewati jalan yang lainnya, agar tidak berpapasan. Dan yakin akan menjadi kuat dengan beberapa sebab diantaranya. 1. Hendaknya hamba Allah mencurahkan segala perhatiannya dan hatinya, dan memperhatikan dengan telinganya untuk mendengarkan ayat dan hadits yang menunjukkan kebesaran Allah Azza wa Jalla, dan kesempurnaannya, dan keagungannya, dan kekuasaannya dan kesendiriannya dalam mengatur urusan semua makhluk, dan kekuasaannya, serta memperhatikan akan kebenaran para rasul, dan kesempurnaan mereka, dan terhadap apa-apa yang menguatkan risalah mereka dari beberapa mukjizat. Demikian juga memperhatikan mereka yang mendustakan rasul hingga mereka mendapat siksa dari Allah, dan memperhatikan dengan segenap hatinya apa yang akan datang kelak di hari akhirat, berupa pahala yang bagus dari Allah yang dijanjikan bagi hambanya yang beriman, dan berbuat kebajikan. Demikian juga siksa yang akan dihadapi orang-orang yang berbuat maksiat. Firman Allah, apakah belum cukup sesungguhnya kami turunkan kepada kamu Alkitab yang dibacakan kepada mereka. 2. Hendaklah engkau melihat dengan itibar pada kerajaan langit dan bumi, dan apa yang diciptakan Allah dari ciptaan-ciptaan yang sangat ajaib. Dan memperhatikan permulaan adanya segala yang diciptakan, dan akan aku perlihatkan kepada mereka ayat-ayatku di alam raya dan juga pada diri mereka hingga tampak jelas, bahwasanya Allah Maha Benar. 3. Hendaklah mengamalkan apa saja yang sesuai dengan keimanannya lahir batin, dan memperlihatkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh mencariku, niscaya akan aku tunjukkan jalanku. Dan buah dari yakin adalah tenangnya hati akan janji Allah dan mantap dengan apa-apa yang sudah ditanggung oleh Allah, dan menghadap dengan segenap jiwa raganya dan meninggalkan segala yang menyibukkannya dari Allah, dan kembali pada setiap kesempatan kepada Allah dan mencurahkan tenaga untuk mencari ridho Allah. Maka yakin sesungguhnya adalah dasar atau pokok. Sedangkan segala makomat yang mulia, dan akhlak yang terpuji, dan amal soleh, adalah termasuk cabangnya, dan buahnya, sedangkan akhlak dan amal adalah mengikuti yakin dalam hal kuat dan lemahnya serta sehat dan sakitnya. Luqman alaihissalam telah berkata, tidaklah amal akan terjadi kecuali setelah adanya yakin. Dan tidak sekali-kali seorang hamba beramal kecuali sesuai dengan kadar keyakinannya. Dan tidaklah seorang hamba mengurangi amalnya hingga berkuranglah keyakinannya. Dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-yakin adalah iman seluruhnya. Dan bagi orang yang beriman, ada tingkatan yakin yaitu derajat ashabil yamin, yaitu 1. Pembenaran mereka akan tetapi masih dimungkinkan mereka terserang ragu-ragu. 2. Derajat muqarrabin, yang mana imannya telah bersinar dalam hati mereka dan menetap di dalamnya, sehingga tidaklah tergambar di dalamnya akan cacat imannya itu, bahkan akan tampak berlimpah di dalam dadanya. 3. Derajat nabiyin, yaitu derajat para nabi alaihimussalam, dan para ahli warisnya yaitu para siddiqin, di mana bagi mereka sesuatu yang gaib adalah tampak nyata adanya, dan dapat memberikan itibarnya dengan tersingkapnya tabir atau kasaf.